لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه إن شاء الله تعالى آمين يا الله وآمين. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى يا ذا الجلال والإكرام. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان وقت آذان Futihat abwabu samai wastajabat wastujibat du'a wa idza kana waqtul iqamati lam turad da'watu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang waktu azan, ruqat azan, dibukakan segala pintu langit dan mustajabahkan doa dan dimustajabahkan doa. Dan apabila datang waktu iqamah, tiada ditolak akan doanya. Jadi dipegang di Nabi apabila roh wadaian nyon buka pintu langit dan diterima doa-doa. Apabila itu doa kami anak tak dengar pihada adu bergamba kerode atau menyudanya yang kandung api kerode ya berarti ada api tu langit tu tanya mana. Jadi pegang Nabi apabila datang waktu azan dibukakan segala pintu langit dan dimustajabahkan doa. Dan apabila datang waktu iqamah, tiada ditolak akan doanya. Ruk wate iqamah hanya berulang doa katanya. Tidak sia-siakan suara. Kata Nawawi di dalam kitab Azkarnya, diriwayatkan akan kami daripada Anas radhiyallahu anhu katanya. Kata Anas, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada ditolak akan doa pada antara azan dan iqamah. Dipegang li Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, nepegah li Anas Nabi bersabda, tiada ditolak akan doa, hanya ditolak doa pada antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Mana dia pada minit? Antara azan dan iqamah pada minit. Lebih 7 minit berarti ada dia berdoa antara azan dan iqamahnya. Nyon pegang di Rasulullah tiada ditolak akan doa pada antara azan dan iqamah. Kata mereka itu, para sahabat ditanya, apa kami kata ya Rasulullah antara azan dan iqamah? Ya Rasulullah, hendak berpula doa putra yang kamu laki ya Rasulullah. Sabdanya, minta olehmu kepada Allah akan afiat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Antara azan dan iqamah, alake dikata kesehatan di dunia dan di akhirat. Antara azan dan iqamah. Takkan ya Allah Nabi sehat pada ya Syafi ya Syafi ya Syafi katanya, wahai yang maha menyembuhkan. Ini ngomong doa ceritanya dari para sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, putra yang kamu laki antara iqamah dan antara azan dan iqamah. Laki yang kata afiah.
wa ahlan. Ingat marhaban bil qailina adalah marhaban bis salawati wa ahlan. Jadi dengar. Niscaya disuratkan Allah Ta'ala baginya 1000 kebajikan. Tulis di Allah kepada kitanya, malaikat yang tulis. Tulis di para malaikat kepada kitanya 1000 kebajikan. Dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Dan diangkatkan baginya 1000 derajat. Kita dengar azan, begitu terdengar suara azan, marhaban biqailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Nyandakeun ya, nyon pegah li Rasulullah. Tulis bagi kita 1000 kebajikan dan dihapus bagi kita 1000 kejahatan dan diangkatkan baginya 1000 derajat. Diangkat ya Allah bedanya 1000 derajat. Derajat macam-macam kan. Anak mencicir pada rukun ini, kan? Enggak pada rukun kalau kita, kan? Orang gaji, kan? Waqala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a adana wa lam yaqul mithla ma qala mu'adzinu fa innahu yamna'u min sujudi yaumil qiyamati idza sajada mu'adzinuna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a adzanu wa lam yaqul mithla ma qala mu'adzinu fa innahu yamna'u min sujudi yaumal qiyamati idza sajada mu'adzinu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang mendengar azan dan dia berkata ia seperti apa yang dikata oleh orang yang azan, famantang yang dengar dan gehon babak iba ikun pu yang gekun liu ngatan, Allahu akbar Allahu akbar. Ayo tahu Allahu akbar Allahu akbar. Nyon pegang Nabi famantang yang dengar azan tapi haitim kun lagi gekun liu ngatan, maka bahwasanya dicegah akan dia daripada sujud pada hari kiamat apabila sujud oleh orang-orang yang azan. Ya, tercegah ia sujud kepada Allah pada saat semua orang-orang azan sujud. Sebab walaupun katanya mesti menaik dengan azannya kan sunat, menjawab azan kan sunat, tentu wajib tunggu. Bisa saja kita masuk surga dengan amalan yang lain. Tapi Pak azannya mana disebut? Ya kan? Pada saat kita merumpa dengan yang hadapan Allah di hadapan Allah, merumpa di surga dengan urung-urung para muazzin semua sujud di hadapan Allah. Tapi kita medun tidak sujud. Medun tidak sujud. Memang kita hadir juga karena ada amalan-amalan yang lain. Ya? Tapi mesti kita kena ketemu benar. Tak ibadah lain, puasa sunatna, tak zakat lancar. Pokoknya ada amalan-amalan yang memasukkan kita ke dalam surga. Tapi ada satu kekurangan yang tidak lengkap nanti di hadapan Allah pada saat semua orang-orang muazzin sujud. Orang-orang akan mandung sujud di hadapan Allah. Ya, walaupun mereka karena lagi sujud nunggu, nari perintah-perintah sujud. Tapi semua orang-orang yang beribadah itu kan sujud ke hadapan Allah. Pada saat orang-orang muazzin ini sujud, ada orang yang dia terhalang sujudnya ke hadapan Allah, medun yang sujud kepada Allah pada saat dia tidak mau menjawab azan pada saat seorang itu azan. Tapi kalau buat dia dengan suatan, walaupun kadang-kadang karat kita mengapa ada itu
mendengar kamu akan azan, maka kata olehmu seperti apa yang dikata oleh orang azan. Menyali kata tak dengar azan, maka tak jawab dikata, tak turut dikata putra yang kedli ulang yang azan. Sebab kata Muhammad tahun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata seumpama barang yang dikata oleh orang yang azan, adalah baginya seumpama pahala orang yang azan. So manteng orang yang dengar azan, le orang yang dengar azannya dijawab lagi ata ikut le orang yang azan. Nyo pada tuku ele kita nyo yang bahwa pahala gusti ya Allah lagi urang azan. Dibna pahlawa tak diliput. Kan? Dah halal jannah dicatat 1000 kebajikan kepada orangnya, kehapus 1000 keburukan bagi orang azan. Maka seseorang yang dia menjawab azan sesuai apa yang dikata oleh orang yang azan, maka orang tersebut pahalanya diberi oleh Allah seumpama orang yang azan. Lagi orang azan ini beri pahala kepada kita yang dengar azan, dan yaitu yang azan sama pahala. Okay? Dan zahir hadis ini bahwasanya jawab azan itu dikatakan seperti barang yang dikata oleh orang azan pada sekalian lafadznya. Tetapi datang hadis dengan istisna, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka bahwasanya berkata ia pada keduanya, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Menya secara zahiriyah hadis ini kuno yang bahwa mandum lafaz yang diucap oleh orang azan gedanya jawab lagi urang yang keun gamna yang terakhir hadis. Tetapi hadis juga istisna untuk bab lafaz hayya 'alas shalah, bab lafaz hayya 'alal falah. Ya, putra ada jawab pada gurunya, maka berkata keduanya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya? Berat memang bahasanya untuk salat. Berat. Pulau dengan le kegiatan non bila Allah. Pulau dengan le kegiatan dengan buat tiba-tiba kasuatan tu kan. Mamnya tempat nasuatan di masjid. Tu itu masjid mendang apa? Hanya perayaan tu ya. Terus maka di Quran anak tergerak jiwa orang apa orang kelalaian lebih tapi ada begitu suara azan berbunyi kalau umat kekuatan kopok pun maka ada begitu begitu azan lo kalau maka maghrib maka lalu mana-mana hampir gara-gara ada dipingat katanya untuk yaitu yang pertama untuk salat, yang kedua teringat kepada dengan lalau-lalau katanya. Azan itu maknanya kan memberitahu. Jadi bukan suara azan itu bekertu perayaan. Maka mengenai aturan untuk bekertu azan berarti yang kamu menentang syariat, menentang syariat terus, menentang hadis terus, hadis Nabi. Maka punya yang lagi lainnya tiban bumi. Karena bahkan menentang syariat dan menentang dengan hadis. Karena suara azan memang sunat untuk mengangkatkan suara. Kalau
terlepas daripada yang banding suaranya. Tapi sudah kita bahwa hadis Nabi, syariat menganjurkan suara azan itu memang harus sapraya. Keasaan kan? Ya adalah info lah zikir, masalah beutnya nyentuh azan memang itu. Nyentuh azan. Maka wadakakeun hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, maka bahwasanya berkata ia pada keduanya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mainu anakeun ku kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sebab kalimat makna la haula wala quwwata illa billah mandum. Kan? Orang mukmin. Apabila dia melihat nikmat-nikmat Allah, maka dia berkata, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nyata kan? Maksudnya dia pada mun, pada kalangan tunggu yang beka latin benanya lah tapi nengkunya doa Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nya doa wate nengkun bak wate nukalan barang nak wate bunuh ada anak bunuh ngaji kan yang baik marut kan tetap sunatkeun Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu tak boleh lagi kan meja orang pun ada negara lampu sawi itu dengan ngomong kan omanya jangan kali apa benar tu tapi nengkun Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hendaknya doa pada saat kita melihat nikmat maka lebih-lebih dalam ingat pada suara azan berbunyi dan ke latih hayya 'alal shalah. Rupanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat fadilah. Ilikut tentang fadilah zikir itu yang di sana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikun nanti langsung 50 sahaja dakun segolong lebih fajar. Segolong lebih fajar baca nyoba hang begati hang gasian dan nyonya. Lepohan kaya ada kali. Yang jelas bukan itu hang gasian. Berarti pada budak dengan 5 ya budak dengan 5 dakun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih kan lengkap. Banyak teknis persiapan untuk sembahyang tasbih. Kan? Ini yang karak-karak yang ada pada malamnya itu. Malamnya di guru, di guru. Nyo namur buka. Yang ketinggalan sembahyang tasbih. Pada ayatku fadilah daripada zikir-zikir yang berkandung makna-makna tasbih itu luar biasa. Sebab linear itu lu kalimat-kalimat yang sama itu. Kon baik hanya bayangkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim pada saat melihat nikmat Allah saja. Ingat tu bukan doa kita kala nikmat Allah Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rupanya zikir setelah salat makbullah juga sebutannya di yang ke-100 kali. Di Allah akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bina. Jadi mandung-mandungna doa-doa yang doa tersebut mengandung kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Oh yang kata kita buat gitu. Ya, wajib. Lu menopio-pio lah ya. Mulai dari hari-hari sebelum acara, tapi yang upat sedia kan itu, better pen boh pakai yang
bersembuh kan? Yang kira-kira anak-anak berat ni, tapi yang anak dia Allah tetap selalu kan maksud lagi mendem ikhtiar dan nafikan yang terlaksana. Ya, baik. Inilah yang masyhur pada campur ulama yang bahwa pada saat takun hayya 'ala shalah, takun limu'azzin hayya 'ala falah, gedanya jawab yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan pada mazhab Hambali, ya, pada mazhab Hambali, yang menurut mazhab Hambali dihimpunkan antara keduanya seperti katanya hayya 'alas shalah wala haula wala quwwata illa billahil ali illa billah hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Menurut mazhab Hambali tetap guyukun cip ada yang guyukun limu'adzin, tetap kita baca apa yang diucap oleh mu'adzin pada kalimat hayya 'alas shalah. Cuma menurut mazhab Ahmad bin Hanbal utama hayya 'alas shalah. Ayo hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Ayo hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Yang menurut mazhab bin Hanbal. Mazhab Hambali menang dua kok. Sebab pakar umum hadis mono kan jawab ada yang boleh mati. Ya cuma bab kalimat hayya 'alas shalahnya supaya hadis ikut pun menurut mazhab amal umum hadis ikut pun yang nukul li muadzin yang jauh. Olehnya juga menurut Ahmad bin Hanbal itu utama la haula wala quwwata illa billah. Kata Azizi ialah yang aula. Menurut li Azizi seorang ulama yang di kalangan para ulama juga seperti droninya dibandingkan yang aula. Yang lebih aula mana? Hadis ikut idama, hadis istisna pun dulu. Umum hadis menanggung jawab ke yang kelima azib. Berarti mana-mana pada kelima azib. Ya, maka pertama menurut mazhab amal guyukun manduagoh ada yang dikamanya dan menurut kelima azizi yang lebih go. Kan yang lebih betul itu menunggu yang lebih aula. Jadi hayya 'alas shalah sama la haula wala quwwata illa billah sama terusnya. Karena mengeluarkan daripada khilaf mazhab Hambali. Menurut Azizi juga karena tertubik daripada mazhab Ahmad bin Hanbal dan kunci diketanya hayya 'alas shalah kemudian pertama la haula wala quwwata illa billah. Lebih dulu. Karena secara tidak langsung ini sunnah mazhab Ahmad bin Hanbal pun katanya bukan. Dan dikatakan tatkala berkata muadzin as-salatu khairum minan naum pada adzan subuh. Di adzan subuh, pada ada adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Dah kan ya. Gonya. Ayunya tu sadaqta wa bararta. Wa bararta. Wa ala dzalika minasyahidin. Tabu riwayat in sadaqta wa bararta. Kan wa bararta. Wa bararta. Lepas dari kan nak bukan rukun nah kan sadaqta wa bararta. Hai yang ketalah makna itu bukan tapi
niatkannya betul. Jadi sadaqah wa bararta. Dan manakala selesai daripada azan atau qamah, maka hendaklah mengucap salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi waktu azan menyelang riwayatnya begago, selawat ilahi Nabi. Selawat ilahi Nabi. Allahumma shalli, selawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim. Yang berhubung selawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Jadi be mendoakeun Allahumma shalli wa sallim. Yang katakan sebab harum takun salim apabila tidak diiringi oleh shalli. Kan? Nah, kena belum jawab kami kan? Sallim wa sallim ya Rabbi. Mandua kok sallim wa sallim. Padahal pun salli wa sallim ya Rabbi. Ya tahu kan? Sallim wa sallim mandua kok sallim tu. Nah, kan? Kalau ada dia juga kan? Mandua sallim. Ya. Sebab harum salim nunggu menyihana sholli. Sholli leh baru salim. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Baru kena. Belum yang mana salim wa sallim berdua. Maka ini dipegang bahwa setelah selesai azan dia mengucap sholawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu baru dia membaca doa. Ya, baca doanya. Allahumma rabba hadhihi ad-da'awati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyata ar-rafi'ah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Malah inona tamahlau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar azan dan membaca ia akan doa ini, niscaya mengenai akan dia syafaatku pada hari kiamat. So mendeng dehatan, Pun ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Selawat dan salim. Kemudian hanya nekun Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai selesai nebutah li Nabi. So mendeng yang dengan azan. Kemudian dia membaca selawat dan Allahumma rabba hadhihi ke akhir, maka dipegang di Nabi niscaya dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Yang nama syafaat, dapat syafaat madu-madu dengan syafaat Nabi, ya, dengan bantuan Nabi. Hak korban meraih hak dubi Allah kepada Nabi. Ke dunia, namburi meraih tahu ya? Oh, tempuimu, tempuimu anak nama, nasihat tu. Yang syafaat tu, ya, tahu ya? Oh, orang lain tak selawat pada Al-Quran. Oh, apa ya Allah, malaikat beratan yang tegur lewat ya, gitu ya. Ini syafaat tu. Maka salah satu akidah dari untuk mendapat syafaat, mendapat syafaat Nabi. Tapi Allah a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana